begitu. Jadi anak asuh itu beda dengan anak angkat. Anak angkat itu sudah mahrum begitu loh. Seperti anak sendiri, Siapa yang meninggal, Mas? Kalau memperlakukannya iya seperti anak kandung, Pak. Iya, tapi oleh karena itu, tapi tetap dia harus disusui dulu supaya bisa menghabiskan waktu dengan ibunya. Padahal dia sudah besar dengan mereka. Ngerti nggak maksud saya? Itu sebagai suatu gambaran bahwa anak asuh itu berbeda dengan anak angkat. Jadi anak angkat itu, Entar dulu Pak. Anak angkat itu seluruhnya itu sudah seperti anak kandung begitu. Jadi semua seperti baduran harta ya, dia semua haknya sudah ada sama dengan anak dari hasil ibunya sendiri. Jadi namanya pun berubah kan begitu. Jadi itu sebagai tanda. Jadi bukan seperti Salim waktu dia masih kecil lagi diasuh sampai dia besar, sampai dia dewasa. Kemudian sudah dewasa disuruh menyusui. Karena apa? Karena nggak mahram kan begitu. Anak angkat itu otomatis mahram. Enggak mahram, Pak. Hah? Mahram dari mana? Enggak. Jadi kalau kamu punya anak angkat di rumah kamu, dia nggak mahram. Jadi kalau misalnya tunggu dulu. Misalnya seorang anak kamu angkat, katakanlah ya, seorang anak yang SMP ya, udah besar, kamu mau membelanjai dia, gitu ya. Itu bukan anak angkat, itu anak asuh. Karena secara otomatis dia bukan mahram dengan istrimu. Karena apa? Karena dia bukan dari ada hubungan darah atau apapun dengan dia. Oleh karena itu dia harus disusuin dulu. Apa istri kamu menyusui anak SMP? Terus kalau masalah persusuan, mahram birodho, itu kan ada batasan-batasan. Nah itu makanya saya katakan angkat, maksud saya gini Pak, itu menggambarkan pembedaan antara anak asuh dan anak angkat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi makanya kita Mas, narasi Anda dalam masalah rodho'ah itu penggambaran bahwa maksud saya anak angkat dan anak asuh itu berbeda. Itu ada batasan-batasan. Apa sih batasannya? Coba kita ngomong dulu batasannya kalau masalah rodho'ah. Saya jawab. Tanyakan begini, dalam masalah mahram birodho'ah itu kan ada seorang bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun. Kemudian dia itu disusui oleh seorang wanita, yang mana status wanita itu adalah ajnabiyah. Ajnabiyah itu bukan ibu, kakak, dan seterusnya, tapi orang lain. Nah, ketika perempuan itu netei anak tersebut dengan batasan 5 sesepan, maka status anak tersebut menjadi waladu rodho'ah. Kemudian perempuan ini menyusui itu menjadi ummu rodho'ah. Nah, ketika orang berstatus ummu rodho'ah ataupun waladu rodho'ah, itu status seperti mahram. Ya, saya mengerti. Saya menunjukkan bahwa anak asuh itu beda dengan anak angkat, kan begitu. Nah, dalam kasus seperti Bapak katakan ini, ya, dia itu disusui bukan berarti dia langsung diangkat jadi anak. Misalnya Muhammad sendiri, dia memiliki ibu persusuan, tapi bukan dia angkat sebagai anak angkat. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi kalau misalnya Bang Edi itu, iya. Nah, di dalam kasus sebaliknya saya mau menjelaskan dengan masalah Salim. Ya, dia itu bukan anak angkat, ya, walaupun dia asuh oleh ibunya, ibu angkatnya, kan begitu. Bukan anak angkat, itu namanya anak asuh, kan begitu. Itu saya panjenengan kok ngomong disusui, itu kasusnya gimana? Iya, itu maksud saya itu. Kalau anak angkat itu di dalam status hukum dia itu sudah mahram.
Artinya dia bisa melihat, dia bisa duduk bersama-sama dengan istrinya. Mahram dari mana? Loh, itu namanya anak angkat, Pak. Nggak bisa membedakan lagi dengan anak kandungnya. Itu maksudnya. Namanya pun diubah. Kan begitu. Misalnya saya mengangkat seorang anak ya. Itu di dalam kasus hukum, Mas, itu diganti ini Mas, anaknya. mahram itu kan ada 3, Mas. Mahram itu kan ada 3. 1, mahram binasa. Edi, lu baca dulu deh. Lu baca dulu, jangan bayangkan narasi, lu baca dulu. Mau baca apa? Memang dalam syariat seperti itu. Iya. Di sini dikatakan ya, Abu Hudzaifah ini mengangkat anak si Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuannya saudarinya Hindun, ya. Dan ia adalah bekas budak dari seorang wanita yang ini sebagaimana pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat. Beliau termasuk orang yang mengambil anak angkat pada masa jahiliyah, hingga orang-orang pun menduga bahwa Zaid nantinya akan mewarisi hartanya. Hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat surat 33, 4-6 ya. Akhirnya mereka pun mengembalikan kepada bapak-bapak mereka, dan siapa yang tidak diketahui bapaknya maka ia adalah maula dari saudara seagama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin Amru, ya, istri daripada Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi. Karena adopsi anak sudah dibatalkan, maka si Hudzaifah ini menganggap si Salim itu adalah orang luar, jadi dia cemburu. Sementara Allah telah menurunkan sebagaimana apa yang telah Anda ketahui. Kemudian yang menyebutkannya, ya. Ini ya, yang tentang anak itu. Dan nanti kita lanjut di penyusuan sebentar nih. Iya, jadi itu berhubungan, Pak. Makanya saya katakan itu Salim dengan Diteruskan itu. Biar ya, silakan dulu Bang Duran. Silakan, Bang Duran. saya. Ya. Ya, kita Silakan. yang lebih jelas nih. Nasai 3172. Tentang ya. Banyak sekali RRI. Sampai. Sampai. Muslim 2636. Oke ya. Muslim 2636 telah menceritakan pada kamu bla 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 Aisyah. Dia berkata salah. Dia Israel datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasul, sesungguhnya saya melihat di wajah Abu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya. Ini udah diputus ya. Surah Al-Azab 4-6 itu udah turun. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Siapa yang disuruh susui? Yaitu si Salim. Si Salah untuk menyusui si Salim. Dia berkata, bagaimana mungkin saya menyusui padahal dia telah dewasa? Maka Rasul tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadisnya bla bla bla. Ya. Yang tadinya anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung karena turun Al-Azab ayat 4-6, maka anak angkat itu dianggap sebagai orang luar sekarang. Paham? Paham nggak Bang Edi? Terus hubungannya dengan persusuan dewasa, enggak? Iya. Ya harus disusuin. Biar dia bisa keluar masuk.
tadinya itu dan angkat itu dianggap sebagai anak udah mahram, dianggap nggak apa-apa kan, turun ayat, makanya turun ayat Al-Ahzab 4-5 itu tadi, langsung itu statusnya dibatalkan Pak. Jadi dia harus menyusui, padahal saat dia itu sudah nggak menyusui, hanya karena ayat ini dia menyusui kan begitu. Itu di situ hubungannya Pak. Salim dengan Sarah itu kan ajnabiyah sih Pak. Enggak. Bapak masih nggak mengerti ya? Namanya ajnabiyah menyentuh payudaranya saja itu kan haram. Iya, makanya begini Pak. Jadi maksud saya itu begini, statusnya itu loh. Sebelum tadinya dia anak angkat. Sebelum turun ayat dia itu nggak ada apa masalah kan begitu. Dia mau ketemu ibu angkatnya segala macam. Tapi dengan turunnya ayat, dengan kasus adanya dengan Zainab dan Zaid bin Harits ya, nah itu dibatalkan begitu loh. Jadi status anak angkat itu dibatalkan sehingga dia jadi makanya harus dimahramkan dengan menyusuin. Itu yang dikatakan. Jadi kita harus lihat sekuensi antara pembatalan status anak angkat itu dengan turunnya ayat begitu tadi itu Pak. Maksudnya dikasih asio. Menyentuh teksnya saja haram. Kalau masalah rodoa itu ya anak kecil juga. Aduh, Salim kok anak kecil. Aduh. Halo. Udah dibacakan tadi Pak. Salim itu bukan anak kecil. Salim Jadi itu begini Pak. disusui Sarah ya nggak boleh haram kan? Loh. Iya. Oh, justru itu yang diperintahkan Nabi. Justru itu yang diperintahkan Nabi setelah status anak angkat itu dibatalkan walaupun si Salim sudah berjenggot makanya si Salim Makanya di situ kan begitu. jalan seperti itu. Karena di syariat Islam tidak ada persusuan dewasa itu tidak ada. Ya, gue bantah nih kalau dia udah berjenggot nih. Muslim 40. Sama ceritanya. Istri Nabi berkata kepada Aisyah, demi Allah jika seorang anak dari sesuatu itu melihatku, maka Aisyah berkata, kenapa? Suatu ketika, ya, Sahlah binti Suhail pernah menemui Rasul. Seraya berkata, wahai Rasul, sesungguhnya saya melihat di muka Abu Hudzaifah ada sesuatu karena Salim sering keluar masuk ke rumah. Aisyah melanjutkan, maka Rasul bersabda, susuilah dia. Sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya. Beliau bersabda, susuilah dia. Maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka selalu berlaku demi Allah. Setelah itu saya bilang, disusui nggak sekarang? Orang yang berjenggot ini. Ayo Bang Yudi, disusui nggak? Statusnya itu siapa? Karena itu para birodoa seperti itu kan enggak kan? Dia menjadi mahram setelah disusuin. Lihat ya, keluar masuk nih. Salim itu kan orang dewasa. Iya, sering Sarah keluar itu kan masuk. juga orang dewasa. Betul. Tentunya kan juga haram. Bagaimana mungkin itu seperti itu? Lah, ini disuruh tuh. Jadi tidak ada dalam kasus mahram birodoah ini adalah melibatkan perempuan dan laki-laki itu menyusui yang dalam usia dewasa itu tidak ada Mas. Nggak ada, apa Anda nggak tahu? Apa Anda nutup-nutupin? Nggak ada, nggak tahu atau Anda Gila, kamu cari kitab kecil sama kita. Siapa bilang nggak ada? Itu tadi kita udah kasih. Ya, saya yang bilang Loh, tadi saya udah kasih. itu tidak mengarah ke sana. Mengarahnya Kalau kemana? kita mau baca secara literal, masalah nasab rodoa adalah kaitannya dengan seseorang yang menyusui bayi yang kurang umurnya kurang dari 2 bulan. Siapa yang bilang? Siapa Itu adalah bilang? Itu siapa yang bilang? Nih, ya Aisyah nih. Seperti itu kan. Nih. Itu siapa bilang? Anda nggak tahu, Anda nutup-nutupin. Kalau Anda emang nggak tahu. Nih, lihat nih. Aisyah nih sekarang yang Untuk langsung. menutupi
mau ditutupi apa? Anda kan bisa lihat, rendah omongan saya. Lihat dulu, ya. Aisyah mengirimkan Salim bin Abdullah untuk menyusu kepada saudara wanitanya. Ummu Kulsum binti Abu Bakar Rawi berkata, susuinya dia sampai 10 kali hingga dia mulai menemuiku. Salim berkata, Ummu Kulsum menyusuiku hanya 3 kali. Sebab setelah itu dia sakit hingga tidak bisa menyusui lagi. Saya pun tidak bisa menemui siapa? Tidak bisa menemui siapa? Hah? Udah ada. Udah dilakukan. Bang Edi, memang Bang Kamu Edi cari tahu ya. saya. Bang Edi kalau Bang Edi ke Indonesia saja itu ada apa? Ada hukum adopsi dalam Islam. Jadi saya tanya Bang Edi ya, mungkin Bang Edi kita kalau nggak pernah mengalami mungkin kita bikin aja misalnya apa hipotesis begitu Pak. Jadi kalau misalnya Bang Edi punya anak angkat, ya punya anak angkat. Kalau anak angkat ini kemudian jadi besar begitu ya. Apakah anak angkat ini bisa mengawinin putri Bang Edi yang kandung? Nggak bisa. Boleh. Nggak bisa. Karena statusnya bukan mahram. Iya, jadi bisa mengawinin. Enggak, statusnya kan bukan mahram. Loh, kalau Bisa. pernah Nikah dengan anak saya bisa. Nah, itu yang saya katakan itu, ya. Yang saya katakan itulah yang Bukan terjadi. mahram, Mas. Nah, itulah yang kenapa? Iya, memang nggak mahram. Makanya saya katakan tadi itu tidak mahram. Oleh karena itu istri Bang Edi karena tidak mahram dengan anak angkatnya itu, dia harus disusuin dulu. Ngerti nggak maksudnya? Itulah yang di hadis-hadis yang saya katakan tadi. Nah, Jadi begini. Bang Edi apa? Karena anak angkat itu adalah orang asing di rumah Bang Edi. Kalau itu laki-laki dewasa, udah dewasa dia, itu harus istri Bang Edi disusuin dulu. Kecuali tadi dia disusuin waktu dia masih bayi, nah itu beda kasus. Kalau dia tidak pernah disusuin, ya kan? Nah dia harus disusuin walaupun dia sudah punya jenggot untuk ketemu dengan istri Bang Edi. Itu yang kita katakan tadi dari tadi. Nggak ngerti Mas? Nah itu makanya saya tanyakan. Hah? Kok kekeliruan itu? Itu hadis kamu kok kekeliruan. Kita hanya membacakan saja Bang Edi. Secara hukum harus begitu. Itu jadi orang dewasa nyusu. Ini jangan santai dulu. Ini. Iya maksud saya itu kan kita Bang Edi saya bukan pendapat saya itu hadis-hadis yang kita sudah bacakan. Aduh. Itu hadis Bang Edi bukan pendapat saya. Bang Edi melawan hadis Bang Edi sendiri apa yang dikatakan Rasulullah kan begitu. Itu ayatnya sudah turun makanya status anak angkat itu status anak mangkat sorry Bang Edi ya status anak angkat itu yang tadinya tidak harus menyusuin harus menyusu lagi karena pembatalan status anak angkat. Dan tadi sudah kita katakan di dalam masa jahiliyah itu sebelum ayat itu turun, itu anak angkat itu seperti anak sendiri, bisa mewarisin, tidak bisa kawin dengan saudari angkatnya, itu sudah ada. Tiba-tiba itu dibatalkan sehingga status mereka itu mahramnya itu dibatalkan juga begitu. Sisi mahramnya Bang Edi, nyambung. Oh, nggak nyambung Mas. Itu Bang Edi, maksud saya begini. Mahram itu kan ada begini Mas. Sebentar, saya jelaskan dulu. Ya, silakan terus ngomong ya. Silakan. Karena Bang Edi dari tadi nggak nyambung kita tunjukkan Kamu cari di dalam kamu cari di dalam kitab manapun. Dalam masalah mahram itu kan ada 3. Tapi ini ada nih. Satu mahram bin nasab. Ya mahram bil musaharoh. 3 mahram bil rodho. Anda nggak tahu, atau Anda memang mau menutupi.
Lihat tuh di atas apa tuh bacaannya. Oh, yang ditutupinya apa ya? Memang nggak ada. Atau gini saja, kamu comot muslim lain nggak sama nggak jawabannya. Itu sama. Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu. Apa tuh? Karena di saya nggak ada seperti itu. Ini apa nih? Ini apa nih? Justru sama perempuan kemudian Lihat dong. dia itu jadi mahram birodo. Itu aneh Lihat. itu. Itu wah apa? Nggak ada Baca. seperti itu. Ya udah baca aja baca. Ayo baca. Apa ini bacanya? Dari siapa nih? Ada 3 pendapat. Kita pelajari satu persatu. Iya, Orang dewasa bersentuhan dengan laki-laki misalkan, bersentuhan dengan orang dewasa sudah suatu pelanggaran. Ya udah, Anda komplain dong. Apalagi netek. Ya, Anda komplain dong. Makanya itu sampai kapanpun nggak akan ditemukan syariat seperti yang Anda. Ya, ini buktinya ada. Ini buktinya ada. Ini buktinya ada. Mau ngomong apa Anda? Iya, Bang Edi ini seakan-akan sudah tahu semua yang Udah tahu dia, tapi dia Diungkapkan menutupi. siapa? Dia menutupi dia. Kok menutupi? Nah, ini buktinya ada. Iya, itu ulama Anda sendiri loh. Aduh. Oh. Cobalah, coba. ada. Sekarang saya kepingin cobalah sekarang batasan-batasan dalam rodoah. Coba Anda sampaikan, coba saya tak kepingin tahu. Ini apa? Ini tinggal baca doang. Susah banget. Tinggal baca doang. Lu barangkali kan pendapat Anda lebih cespleng kan gitu. Loh, saya nggak boleh menyatakan pendapat. Kita cuma baca. Iya. Kenapa nggak boleh? Nggak ada larangan loh. Wah, ya, nggak boleh Pak, itu bukan agama kami. Oh, salah. Ingat ya salah. Makanya kalau itu bukan agama Anda, mestinya kan itu salah. seperti itu kan baca. baca. Ayo baca. Salah. Kenapa salah datang? Gimana? Ini salah datang. Ini tadi saya sudah buka ini. Loh, itu terus coba lah pemahaman Ini tuh. Suruh ngapain? pemahaman Anda tentang rodoah itu pasti di Kristen mungkin juga ada. Saya itu cuma ingin mendengar Nggak ada. masalah kasus rodoah. Nggak ada pembatalan anak angkat, nggak ada. Kalau nasab ada. Nggak ada. Enggak, ini bukan masalah anak angkat. Mahram birodoah ada enggak? Kristen. Enggak ada menyusui, Nggak ada menyusul orang dewasa. Mahram binasab ada enggak? Apa nih? Tuh, apa? Dikatakan apa? Zahir apa? Bisa baca? Edi bisa baca? Bisa baca Edi? Bisa baca nggak Edi? Lah apa narasi ini apa? Kita lagi bicara narasi apa dari tadi? Menyusul orang dewasa. Oh gitu ya. Ini kalau memang itu pendapat Anda menyatakan bahwa dalam masalah rodoah menjadi lebih mahram birodoah pendapat Anda ya monggo. Si Ibnu Hibban, pendapat Ibnu Hibban. Silakan Anda berpendapat seperti itu. Ibnu Hibban. Itu pendapat ulama. Itu para ulama yang berpendapat. Ini bukan kami, para ulama. Baca dong Pak, pelan-pelan. Para ulama siapa? Jangan-jangan ini ulama abal-abal. Ini abal-abal nih. Coba bilang abal-abal gitu. Ibnu Hibban abal-abal. Waduh. Hah? Abal-abal ini? Ya itu narasinya bagaimana? Coba disampaikan. Ini juga abal-abal.
Enggak, narasinya gimana coba? Katanya nggak ada. Di dalam kitab manapun nggak bakalan Anda temui. Katanya nggak ada. Itu ada Al-Mughni. Loh, katanya nggak bisa menyampaikan kok. Loh, itu saya baca. Silakan monggo. Silakan. Baca lagi dari atas Bang Duran. Ibnu Hibban mengatakan. Ibnu Hibban ya. Para ulama yang berpendapat seperti ini antara Ibnu Hibban. Beliau mengatakan 1873 masalah menyusui anak yang sudah besar menyebabkannya menjadi mahram meskipun dia seorang yang sudah tua. Sebagaimana halnya anak yang masih kecil, tidak ada perbedaan. Lu mau apa ini sekarang? Kemudian beliau membantah pendapat yang menjadi hal ini. Oke, coba. Al-Mu'alla. Ini kitabnya. Tanyanya begini, coba. Ini kan pendapat. Ini kan kamu kan comot pendapat kan gitu ya. Saya tanggapi itu. Pertanyaan saya begini, bagaimana hukum persentuhan laki-laki dan perempuan yang di situ punya dewasa? Loh, Muhammad boleh kok. Muhammad juga menurut kamu boleh? Muhammad bersentuhan. Dan siapa? Bersentuhan dengan istri orang. Siapa istri orang? Saat suaminya nggak ada. Siapa? Kok nggak tahu? Bohong loh. Karena nggak tahu hadisnya. Silakan. Oh, saya kasih ya hadisnya. Jangan Anda bohong itu. Oke, saya kasih hadisnya ya. Umhani, kenal nggak Umhani Bapak ini Bang Indi? Aduh, banyak Bang baca hadis Bang Indi. Siapa? Siapa? Bukhari 2580. Sebentar, saya bukan hadisnya. Oke. Bukhari 2580. Muhammad datang ke rumah orang yang ada istrinya doang, tapi nggak ada suaminya. Dia bersentuhan. Yang utuh ya Mas ya. Iya. Harapnya ditampilkan yang utuh. Anda baca ya. Iya. Oke, Anda baca sekarang. Waktu dan tempat saya persilakan Anda baca. Kok digoyang-goyang? Jangan digoyang-goyang. Ada sana Abdullah bin Yusuf, An Malik, An Ishaq, An Abdullah bin terus Yadkhulu terus Yadkhulu ala umi haram binti Mal'an Fatu rahimuhu wa kanat umur haram tahta Ubadah bin Samit fadakal alaiya Rasulullah SAW fa'atamatu wa ja'alat tafri ra'sahu panama Rasulullah SAW terus Umas kakek Allah wa huwa yadhaku qalat fakultu wa mayutika ya Rasulullah qala nasun terus Bin umati uridu alaiya Uratan kisabilillah Yarkabuna Tabata hadal bahri mulukan alal asirah Au misral muluki alal asirah Syaka ishaku qalat fakultu ya Rasulullah Udullah an yaj'alani minkum fada'alha Rasulullah SAW Summa wadha ar-rasul summa staqadha wa wain haka fakultu wa mayutika ya Rasulullah Summa umati uridu ala Urata fisabilillah kama qala Allah qala fakultu ya Rasulullah Allah ya salani minhum qala anti minal awalin Warkibat al-Bafra fi zamanin Muawiyah bin Abi Sufyan fasuriat an da'ibatiyah ina qaratu minal bahri fahalakat terus Oke, sekarang pertanyaan. arahannya Nabi menyentuh Ya. Ada nggak di situ? nggak ada Mas Coba Anda terjemahkan. Apa yang sudah Anda baca, coba Anda terjemahkan. Apa yang sudah Anda baca, Anda terjemahkan. Ya udah. Apa yang Anda sudah baca, coba Anda terjemahkan. Ini hadis ini tidak mengarah
pada bahwa Nabi itu menyentuh perempuan ajnabiyah, tidak ada di situ. Nggak ada. Oke, kita baca terjemahannya ya. Anda yang bohong atau terjemahan yang bohong? Oke. Sahih Bukhari 2580. Dari Anas bin bahwa dia mendengarnya berkata Rasul pernah datang kepada Ummu Haram, lalu dia memberi beliau makan. Ummu Haram ini siapa? Terus, Ummu Haram itu siapa? ya Ummu Haram binti Mulihan. Siapa? Di situ tidak dijelaskan. Istri sahabatnya bukan? Pernah datang ke Ummu Haram binti Mulhan, lalu dia memberi beliau makan. Iya. Ini siapa ini? Ini siapa? Di situ tidak dijelaskan istrinya siapa. Oh, di bawahnya dijelaskan. Berarti Anda yang berbohong. Oke, kalau saya bohong. Oh, Oke. sekarang. Teruskan. Oke. Yang mengarah bahwa Itu istri orang bukan? Enggak, itu istri orang apa bukan? kalau dilihat hadisnya ya. Itu istri orang ya. Kemudian dia membeli beliau makan beliau, kemudian menyisir rambut kepala beliau. Bersentuhan nggak? Lu kan menyisir rambut kan. Tertidurnya di mana nih? Kalau saya boleh tahu. Ya tertidur, ngantuk tertidur. Terus Tertidurnya di mana? coba Arabnya di sini. Yang tadi. Sebentar. Tertidurnya di mana? Dibawain mas, dibawain mas. Aduh, dibawain. Kita dibawa. Enggak di. Itu enggak ada bahasanya. Iya, makanya Itu saya mau enggak tanya. ada. Saya mau tanya, tertidurnya di mana? Saya mau tanya, tertidurnya di mana? Itu gitu saja. Tertidurnya di mana nih? Ya tertidur gitu saja kan. Di situ kan tidak diterangkan. Samping diterangkan. ada. Oke, ya. Kalau nggak diterangkan, artinya apa kalau nggak diterangkan? Saya nggak mau buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya mau lihat kejujuran Anda dulu. Kalau tidak diterangkan, artinya tertidurnya di mana? Tertidur saja kan. Tertidur saja. Oke. Sekarang kita lihat hadis yang lain yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan hadis yang tadi tertidurnya di mana? Kita buka hadis Muwatta Malik 882. Kalau Arabnya dilihatin mas. Oke. Arab saya kasih lihat. Oh ya, Muwatta Malik ya, terus kan. An Malik an Ishaq Abdullah bin Abi Thalha an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Qubain yaj'alu ala Ummil Haram pintu Milhana fanutimuhu wa kanat Ummu Haram. Terus kata Ubadah bin Samit fadakhala alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman fa'amahu wa jalasat nakli fi ra'sihi. Dikatakan nggak tertidur di mana? Rasulullah SAW Yoman. Ya artinya di situ Nabi itu. Halo. Tertidur di mana? Tertidur di mana? Halo. Dikasih tahu nggak? So, ini di situ tidak dijelaskan Yoman itu artinya dia. Oh, tidak dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, kita lihat terjemahannya. Anda yang menipu atau terjemah yang menipu? Langsung lagi bukan beliau. Rasul tertidur sendiri. Beliau menemui Ummu Haram. Lalu Ummu Haram memberi beliau makanan. Ummu Haram adalah istri Ubadah. Pada suatu hari Rasulullah menemuinya, lalu ia memberi makanan kepada beliau. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala beliau. Hah? Persis nggak? Nih di Arabnya tidak ada Hingga kata-kata beliau itu. tertidur. Halo. Hmm. Yang tadi sampean paparkan tidak mengarahkan arti anggapannya loh. Berarti ini salah dong. Terjemahannya salah. Iya, saya anggap salah itu. Oh, kalau Anda anggap salah,
Saya juga menganggap Anda salah. Anda nggak jujur. Coba Arabnya tadi makna yang di situ menyangga kepala. Coba. Teruskan mas, di atas kan. Teruskan, di atas lagi. Pertama terus ini. Nah itu mana yang tentang kepala atau menyanggakan kepala nggak ada mas. Lalu kenapa di sini ada? Lah itu makanya terjemahannya ini salah ini. Kalau terjemahan itu salah, kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Anda yang menipu atau terjemahan yang menipu? Kan saya bilang. Terjemahan itu kan harus sesuai dengan teks Arabnya kan. Iya. Kalau di teks Arabnya tidak menerangkan kepala atau seluruh itu disandarkan pada kan ini kan juga tidak ada kan. Ya. Di situ tidak ada kata-kata kali Rasulullah SAW ala fakhidaiha, nggak ada di situ. Oke. Nggak kelihatan ya. Ya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau terjemahan apa? Apa nih? Tidak sesuai dengan teks Arabnya kan berarti kan tidak benar. Terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia hampir sama. Kenapa Anda bilang tidak ada? Anda yang menipu. Arabnya, coba dicek Arabnya. Arabnya ada nggak yang tidak di situ? Di terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kurang lebih sama. Iya, itu kan terjemahannya. Iya. Arabnya Terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kenapa bisa sama, tetapi ada sendiri yang berbeda. Karena pemahaman Anda menipu. bukan menipu. Iya, karena Anda menipu. Itu tidak diterangkan di teks Arab yang zaman baca di Mu'atta itu. Ada yang Kenapa diterjemahkan Indonesia dan Inggris ada kata-kata itu? Di Arabnya tidak ada loh. Enggak. Di Arabnya nggak ada kan itu kata Anda. Itu hadis sahih. Kalau di Arabnya tidak ada kok diartikan dengan yang nggak benar. Ini kalau hadis sahih itu terjemahan langsung dari Kemenak itu bang. Kalau hadis sahih itu terjemahan langsung dari Kemenak sebenarnya. Kalau mau bilang tidak ada, ya tanya saja sama Kemenak. Sebentar. Oke, saya boleh dipandang tidak apa-apa. Ya, Bang Edi, saya tanya dulu, Bang itu ya. Benar ya. Sebentar saya ngomong dulu. Bang Edi bilang nggak ada, tapi translasi bebas saja ada. Jadi kalau saya tanya dulu, Bang Edi, Yoman fa'ate amas wajalasat tafli firasih itu coba diartikan. Wajalasat itu apa? Diangkat dulu tadi kan saya kan sudah baca mulai dari awal itu nggak ada yang mengarah ke sana. Loh, kok nggak ada? Dia duduk. Bro. Si haram itu duduk, kan gitu. Makanya wajalasat itu artinya apa sih? Fatih amat itu apa? Kayaknya Bang Edi juga mungkin terjemahan bahasa Arabnya mungkin akan begini bang. Artinya Nabi itu diberi makan gitu, kemudian dia tertidur. Wajah lasat itu apa? Nak wajah lasat pakai taknya di situ tak mu'anas ya diarahkan pada perempuan. Nah iya, ngapain dia perempuan itu ngapain? Firasih. Karena kalau wajah lasat itu ya perempuan itu duduk itu saja. Duduk ngapain? Ngapain duduk situ? Di mana dia duduk? Itu kepalanya Nabi. Ya kepalanya Nabi kan di itu. Kepalanya Nabi kan disisir, disentuh oleh sisir Nabi itu. Di situ kan tidak ada artian ke sana. Enggak ada. Lantas ini waktu si Haram ini menyisirin kepala Nabi, si Haram ini duduk menyisiri rambut kepala Muhammad dengan duduk dia itu kepala Muhammad di mana bersandar. Makanya dikatakan di dalam terjemahan yang dibuka Bang itu tadi itu bersandar kepada Haram.
Yang menyatakan bersandar di situ Arabnya apa? Kita buka nih ya, kita buka nih. Kok Tadi kalau yang ya, begini-begini ini kok menyangkalnya kok kental sekali yang menyangkalnya ini. Padahal Gua ini anak cetakan Arabnya nggak ada ke sana kan? banyak loh. Arabnya nggak ada di sana. Ini kitab yang sudah diterbitkan dan disebarkan banyak. Ummu Haram itu siapanya Nabi Muhammad. siapa? Kok terjemahannya Kok kan mau? sangkal ini bagaimana ini? Siapanya? Ummu Haram itu siapa? Yang menerjemah juga bukan orang sembarangan, Bang. Ya tidak, itu siapa yang menerjemahkan orang sembarangan. Ulama juga, Bang. Perlu dikaji itu lafaznya bagaimana. Di sini dikatakan apa? Beliau berbaring di sisinya. Wala, hah? Tahu nggak? Ummu Berbaring Anda malah bilang tidak benar. Itu tidak ada bahasa berbaring. Ini loh. Beda hadis loh. Apa yang tadi loh? Arabnya coba. Anda coba. Kadang terjemahan ini mereka bahas loh, bahkan diseminarkan loh. Masa cuma Bang Edi saja yang menyangkal itu? Nah ini kan aneh. Kitabmu sendiri kok disangkal bagaimana ini? Enggak, terjemahannya yang nggak benar. Adanya menipu, itu aja. Adanya menipu kan? Mereka yang keliru ya. Mereka yang Anda kan tahu kan menerjemahkan itu. bahwa bersandarnya seseorang laki-laki. wanita mau mentahnya Istrinya itu adalah tidak boleh. Anda ini telah memunculkan narasi bahwa ini adalah pernah dilakukan api. Ini lebih salah lagi. Bagaimana mungkin yang saya syariah kok anggar itu? Bapak ini sudah nggak mungkin. Itu tertulis begitu, Pak. Pak ini, aduh kasihan dulu Bapak ini. Kasihan. Kita membacakannya dari berbagai sumber. Maksudnya kalau sudah begitu Itu adalah akui bahwa bahasa itu Arabnya. baru Wajarlah saja dia duduk. Makanya duduk itu ngapain? Kita lihat akui nih. saja bahwa itu Kita tidak lihat pernah nih. dibaca, baru kali Kita ini translate nih. dikasih tunjuk, Kita translate baru aja saya baru lihat Bersandar. itu aja. ya, standar. Apakah Ummu Haram Mana itu? ini Edi? Ini bersandar kepada siapa nih Edi? Kita lihat translate-nya. Ya, Akui saja kalau tidak tahu terjemahkan. Pertahankan sesuatu yang kalau dibilang Mana? sudah tidak tahu kok. ya kalau bersandar sama bibi sendiri nggak apa-apa ya. Bagaimana mungkin? Kalau bersandar sama bibi sendiri nggak apa-apa ya. Harum Lihat, gantung dalam konteks apa kan? Umi Harum bibi sendiri. Ummu Haram itu bibinya Nabi Muhammad. Nah, Datanya mana? dia memiliki hubungan kepersusuan dan nasab dengan Nabi Muhammad. Dalam kedua hubungan ini ia adalah bibi bagi Nabi Muhammad. Di mana datanya? Karenanya Nabi Muhammad halal melakukan kunjungan ke rumahnya meskipun dalam keadaan menyendiri. Di mana? Coba kasih tahu. Datanya di mana? Ya nggak mau bahas Islam, malah nuntut-nuntut. Ini sama dia. Kan Pak. Dia yang bilang. Emangnya kalau misalkan sama bibi itu nggak boleh berkunjung atau apa, emangnya nggak boleh? Kayaknya saya memang nggak tahu. Lagi ada teman muslim saya yang menyatakan ya malah alhamdulillah itu jelas berarti. Bang Edi jujur saja Bang Edi baru Ini tahu. putri dari siapa nih? Jujur dari siapa? aja. Kalau bilang Siapa baru tahu. Ya emang begitu kan, makanya ya hati-hati pakai salah ini ya. Abang 97 tolong tunjukkan dalilnya dong supaya kita belajar kan begitu. Jangan hanya merocos saja, bisa supaya kita tahu bahwa Muhammad itu juga ada ibu persusuan yang lain. Setahu saya tidak ada yang menyusui dia ketika
Ini makanya kalau ada Bang Edi sumbernya, ini tolong dibuatkan begitu, misalnya hadis mana, kan begitu. Jangan, oh itu bibinya ibu persusuan. Itu kan nggak bisa begitu. Menurut Anda, itu punya saudara persusuan enggak? Dari saudara. Ada Muhammad ada ibu persusuan ada. Kalau sih kalau berarti selesai kan? Iya, tapi ini haram ini coba ditunjukkan bahwa itu adalah saudara atau bibi sepersusuan atau apa kayak yang mahram kan begitu. Makanya ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh 97 ini kan sebenarnya kan untuk mengikuti dari alur pendapat Anda. Alur tahu enggak ada buktinya kalau saya katakan saya bukti mana buktinya? Bentar ngomong gantian dong. Iya, tunjukkan dalilnya seperti gampang banget loh. Coba buka si abang 97 coba di mana dikatakan bibi? Ini kan justru pelah berarti apa? Di mana dikatakan bibi? Di mana dikatakan bibi? Hubungan gitu. Di mana dikatakan bibi? Yuk. Supaya kita pintar. Sepersusuan ya, terus Pak, narasi kamu untuk membantah ini apa coba? Sepersusuan ya. Oke, terima kasih. Anda memang penipu yang biadab. Dia orang Ansor ya. Ummu Haram binti Milhan. Dia orang Ansor. Penipu biadab Anda. Ya terus apa? Katanya sepersusuan, katanya bibi. Ini kan di apa 97. Kalau memang benar tadi bilang adalah sepersusuan, ya selesai kan? Loh mana? Orang Ansor kok. Kalau selesai. Bisa menjadi sepersusuan. Mana? Artinya? Saya tanya, apakah orang Ansor tidak bisa menjadi sepersusuan? Muhammad orang Ansor apa orang Quraisy? Kapan Muhammad menjadi orang Ansor? Tapi bisa saja Halimah Sa'diyah punya adik di Ansor kan? Oh, punya adik di Ansor. Ya. Enggak, Jadi iya Muhammad menyusu kepada orang Ansor gitu. Bukan Mas, Halimah Sa'diyah itu kan orang Mekah, bisa saja dia punya jadi orang Ansor kan? Tidak pernah ada riwayat. Aduh, gimana sih? Tidak pernah ada Riwayat riwayat. itu bisa saja kan? Bisa enggak? Datanya mana? Itu dulu. Yang mana kan bisa saja enggak itu? Nggak bisa. Enggak bisa gimana? Nggak bisa. Kalau toh ini memang ya itu adalah memang bukti persusuan, ya jelas kalau sudah selesai. Tunjukkan bibi bahwa dia itu bibinya, jangan hanya klaim begitu Bang Edi. Ya, terus kalau kita tunjukkan terus apa tujuan Anda? Ya memang kalau berarti persoalan selesai. Anda terbukti. Loh, saya bilang nanti bisa saja klaim saya ini Tuhan. Buktikan dong. Aneh itu namanya. Anda mau belajar? Kok aneh? Saya nggak paham. Pokoknya saya nggak paham. Kamu yang nggak mau membaca. Nggak mau membaca. Malah dari tadi masalah persusuan ini, masalah anak angkat nggak bisa menjelaskan. Masalah anak angkat nggak bisa menjelaskan. Persusuan nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa memberikan dalil. Nggak bisa. Bapak nggak menerangkan dalil apa-apa. Hanya coba menyangkal saja. Dia baru lihat ayat tadi, makanya dia nyangkal terus. Anda kok menyatakan bahwa anak angkat itu seperti anak sendiri nasab itu dari mana itu? Itu sebelum zaman jahiliyah, Pak. Sebelum zaman jahiliyah seperti itu. Makanya setelah turun Al-Ahzab itu dibatalkan. Itu isunya dari tadi kok Bapak nggak ngerti. Sekarang ini beda dengan mungkin. Bagaimana mungkin anak yang senasab rodo itu yang diubah oleh Muhammad. Apa Bang? Bang Edi, itulah yang diubah Muhammad setelah mengawinin istri
Zaid ibn Haritsa, itu isunya, bukan masalah yang sesudah itu. Status anak angkat itu hilang karena ulah Muhammad dengan Zainab yang Muhammad yang jatuh cinta dengan Zainab. Itu malah narasi Anda keliru besar namanya. Aduh, ya sudah lah. Ya itu Bapak Asalnya begini, justru dengan Nabi menikah dengan Zainab itu menjadi jelas bahwa anak angkat ini adalah ajnabiyah, mahram, itu menjadi syariat. Justru karena itu saya katakan zaman jahiliyah itu anak angkat itu statusnya seperti anak sendiri. Tapi karena Zainab dan Muhammad itu sudah kasusnya turun, maka turun ayat. Anehnya turun ayat setelah kejadian dan kemudian itu dibatalkan. Makanya ada ayat menyusui ayatnya setelah kejadian. Ada perintahnya di situ. Jadi memang itu nggak ada hubungannya dengan kaisar ayat Al-Ahzab itu turun sebelum ada kasus dengan saya perhatikan indikasi ini Bang Edi ini penyangkalan. Saya sangkal kan. Bang Edi, saya tanya dulu kan. Apakah yang namanya? Saya tanya dulu kan. Bang Edi, ini statusnya nggak bisa. Bang Edi, saya tanya dulu kamu. Datanya ditambah datanya. Iya, saya tanya kronologinya. Kronologinya Bang Edi, apakah ayat membatalkan pengangkatan anak itu sudah ada sebelum Muhammad mengawinin Zainab? Saya tanya kamu dulu. Bantu top layar teman-teman ya, penonton ya. Ini perlu diketahui ya dalam masalah. Tolong yang biru ini tolong padamkan warna merah di kotak ya. Padamkan warna merah di kotak ya. Bantu follow. Ini langsung dihukum fikihnya atau apa nanti kalau Anda mau hukum fikihnya baca Al-Qur'annya Pak, jangan ke fikih dulu. Saya tanyakan dulu, apakah ayat-ayat pembatalan anak angkat itu ada sebelum Muhammad berkawin dengan Zainab atau sesudah? Kan narasi dari awal itu kan begini, Zainab nikah dengan Zaid Haritsa. Awalnya seperti itu. Iya. Kemudian karena hubungannya tidak harmonis, ini kalau kita baca sejarahnya, Zaid bin Haritsa itu mengeluh kepada Nabi. Kemudian Nabi menyatakan ya sabar dulu lah, jangan dicerai kan gitu. Kemudian pada akhirnya lah cerai. Jadi perceraian. Kemudian turun ayat yang di situ memerintahkan Nabi untuk menikah dengan Zainab. Nah, di situ ada tasriknya. Tasriknya apa? Bahwa status menantu ataupun istri dari anak angkat itu bukan mahram, sehingga apa? Nabi itu hukumnya boleh menikah dengan Zainab. Itu. Makanya saya tanyakan tadi kepada Bapak, seandainya larangan hukum anak angkat itu ada sebelum kasus Zainab, itu bagi saya lebih jujur daripada sesudah nanti itu terjadi, makanya kasus anak angkat ini itu batalkan supaya cocok, kan begitu. Justru itu bagi saya menjadi suatu pertanyaan. Pertanyaannya convenient itu enak sekali ya. Kok cocok kali waktunya begitu. Seandainya aturan itu sudah ada, itu jelas kan begitu. Muhammad langsung ngawinin boleh. Ini sesudah dikawinin, baru turun ayat untuk membatalkan itu. Memang apa runtutannya seperti itu. Ini menjadi bukti bahwa status dari anak angkat itu bukan anak nasab atau soro. Nah, kalau ini terjadi seandainya itu sebelum Muhammad mengawinin itu jelas. Ini sesudah Muhammad mengawinin turun ayat, ini suatu pertanyaan besar bagi saya. Ya malah itu menjadi lebar kan hukumnya.
Tinggal bagaimana. Kok harus Muhammad yang mengawinin anak menantu dulu supaya itu dibatalkan, atau dibatalkan dulu status anak angkat itu baru Muhammad bisa mengawinin, kan begitu. Perilaku Nabi kita kan gitu. Ya enggak, perilaku Nabi itu menjadi tasrek kan. Makanya menjadi suatu pertanyaan besar setelah dilakukan itu, karena orang memperguncingkan itu masalah dia mengawinin anak menantunya oleh orang-orang yang sebelum jahiliyah mengatakan anak angkat itu adalah anak seperti anak sah, dia tidak bisa kawin. Dia malah menurunkan ayat turun setelah banyak perbincangan orang-orang itu. Ada masalah ini sebenarnya dalam ada jahiliyah itu suatu kebanggaan, bukan menganggap bahwa anak angkat itu seperti anaknya nasab. Itu makanya saya ragu dengan pendapat Anda itu. Suatu kebanggaan gimana Pak? Anak angkat itu adalah suatu hal yang tersebar di seluruh dunia, nggak pernah dibatalkan itu. Gimana Pak? Ya kebanggaan karena apa? Bukan kebanggaan Pak, itu orang-orang. Kalau kita dianggap orang yang besar, di Alkitab itu sudah ada jauh sebelum itu anak angkat itu dianggap sebagai anak sendiri, seperti kebudayaan timur jauh, timur dekat itu sama Pak. Cuma Muhammad sendiri yang membatalkan status anak angkat, dibikin yang macam-macam begitu. Begini, justru dengan syariat yang ada pada Nabi ini menjadi jelas bahwa yang namanya anak angkat Pak, orang itu seandainya tadi itu ada sebelum masalah itu ya, masalah larangan untuk anak angkat itu sudah ada sebelum Muhammad ngada-ngada dengan Zainab, itu saya. Anda jangan mengatakan ngada-ngada loh. Anda tidak paham syariat loh. Anda jangan mengatakan ngada-ngada. Nyatanya Anda ketika saya desak untuk menghukumi dalam masalah Islam, Anda tidak mau kok. Anda kok bilang ngada-ngada. Itu aneh. Kenapa? Kalau seandainya hukum itu sudah ada, saya hanya tinggal mengikuti hukum. Hukum ini terjadi setelah saya itu kejepit, saya buat hukum. Kejepit gimana maksud Anda? Kalau misalnya saya ketahuan mencuri Pak, ya kan? Ternyata mencuri, ntar dulu. Kemudian saya bikin hukum. Saya kemudian ada hukum keluar setelah saya, karena saya misalnya anak presiden, ya, yang mengatakan mencuri ayam nggak berada dihukum. Saya bebas toh? Itu saya pertanyakan. Siapa yang ada hukum seperti itu siapa? Itu kan terjadi sesudah Zainab dengan Muhammad itu. Ya, ini loh masalah pencurian itu loh. Enggak, itu analogi, bukannya. Aduh, Bapak ini kok susah kali sih pahamnya. Hukum itu terjadi, hukum itu dibuat setelah suatu kejadian. Itu bagi saya, untuk melepaskan seseorang bagi saya sangat miris daripada hukum itu ada dulu, kemudian saya berlakukan sesuatu sesuai dengan hukum yang ditulis itu bagi saya lebih itu. Jadi seandainya hukum mengadopsi anak itu sudah ada sebelum Muhammad, ya, misalnya dengan Zainab itu ada yang akibatnya membatalkan hukum anak angkat, itu bagi saya lebih jujur begitu. Jangan turun ayat sesudah kejadian Pak. Itu saja intinya. Saya kira ini cuma muter-muter aja ya pertanyaan jawabannya. Dengan Rasul itu ya nggak ada juntrungannya. Mungkin blojuran ada tema lain blojuran. Nggak ada, lo juga mau nggak ada. Gue juga mau off dulu. Udah jam berapa ini? Ya, udah sepertiga malam soalnya. Dikit lagi Allah turun. Ya, yuk. Thank you. Aku besok juga jam 6 nih ibadah ya. Aku jam 6 ibadah ya sudah. Kita sudahi aja ya. Juntrungannya nggak ada masalahnya, muter-muter aja. Iya. Ya terima kasih teman-teman ya. Selamat malam besok.